charge up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with a little hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada meeting pagi ini. Kita akan membahas masalah penjualan yang mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir ini. Coba saya ingin melihat atau mendengar laporan hasil penjualan 3 bulan terakhir ini. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 55%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Izin menambahkan, menurut saya penyebab omset kita menurun itu yang pertama dikarenakan kurangnya peluang pasar, dan yang kedua itu kurangnya inovasi produk kita itu yang kurang kekinian gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Apa dari kasus ini ada saran dari kalian semua? Bagaimana jika kita melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce seperti TikTok Shop? Dengan begitu omset kita dapat meningkat. Itu ide yang bagus. Coba nanti saya usulkan kepada manajer marketing untuk melaksanakan program tersebut. Apa ada saran lain? Kita juga bisa berkolaborasi dengan artis ataupun selebgram untuk memperkenalkan produk kita lebih luas lagi. Oke, terima kasih atas saran dari kalian semua. Hasil meeting pagi ini kita putuskan untuk melaksanakan saran dari kalian agar omset kita terus meningkat dan selalu pantau perkembangan laporan penjualan agar suatu saat jika terjadi penurunan kita bisa segera ambil tindakan untuk mencegahnya. Lalu untuk inovasi produk, kita ubah mengikuti zaman sekarang agar lebih banyak diminati oleh semua kalangan. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk meeting pagi ini. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Baik, saya tutup. Selamat pagi dan terima kasih. Situasi seperti ini disebut juga dengan kompleksitas tujuan perubahan strategis, yang dimana memerlukan peran pemimpin organisasi untuk merancang program perubahan dengan hati-hati. Nah, di jurnal ini yang diterbitkan pada bulan Juli tahun 2022 dengan judul Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Perubahan di dalam Organisasi yang ditulis oleh Kak Ayu dan juga Kak Nuri, mereka menangkap apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Yang pertama yaitu ada demografi tenaga kerja, yang kedua ada teknologi, yang ketiga globalisasi, dan yang terakhir pertumbuhan perusahaan. Pada kompleksitas tujuan perubahan strategis dan faktor-faktor yang dapat menghambat pekerjaan perubahan itu memerlukan pemimpin organisasi untuk merancang program perubahan dengan hati-hati. Nah, di sini dibutuhkan kepemimpinan perubahan itu kepemimpinan yang kuat dalam hal otoritas dan juga komitmen. Karena pemimpin di sini sebagai penentu arah perubahan, di mana pemimpin memiliki kekuatan dan komitmen untuk mengelola perubahan dan kompleksitas perubahan. Pemimpin perubahan juga perlu menyadari visi mereka sehingga mereka dapat memprediksi perkembangan masa depan organisasi mereka. Selain itu, setiap anggota organisasi harus terintegrasi melalui komunikasi yang harmonis untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dan juga pemimpin itu tidak harus otoriter. Dan pada studi kasus ini, kepemimpinan perubahan juga membutuhkan kecerdasan untuk menghadapi perubahan dan menghindari kebingungan. Perubahan organisasi ini membutuhkan pemimpin dengan kecerdasan multidimensi seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan mental, yang dimana pemimpin cerdas ini memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemikiran kreatif yang diperlukan. Dalam lingkungan yang selalu berubah, tanpa kepemimpinan berorientasi pengembangan yang kuat, positif, cerdas, dan upaya perubahan organisasi yang tepat, sebuah organisasi itu akan gagal karena tidak dapat merespon semua perubahan. Nah, oleh karena itu, peran kepemimpinan ini sangat diperlukan. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemimpin dalam perubahan organisasi itu dapat ditentukan oleh fungsi manajemen yang dilakukan oleh para pemimpin,
yang artinya yaitu merencanakan perubahan, mengelola perubahan organisasi, bahkan membuat atau mengubah perubahan, dan yang terakhir yaitu memantau dan mengontrol perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan.